Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada yang berkata sesuatu yang menggunakan Allah Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian ilmiah kita, ada satu informasi yang ingin saya sampaikan. Datangnya dari Forkomas, Forum Komunikasi Masjid Malakasari. Datang dari panitia Khataman Quran 2000 santri dan buka puasa bersama Forkomas. Maka dari Forkomas mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga kaum remaja, anak-anak masjid dan imam untuk menghadiri acara Khataman Quran 2000 santri dan buka puasa bersama Forkomas, yang mana bertempat di kampus UHAMKA Jalan Delima. Insya Allah setiap masjid diharapkan untuk menghadirkan sekurang-kurangnya 40 sampai 75 orang, yang mana ibu-ibu menggunakan gamis putih, jilbab putih, bapak-bapak menggunakan baju muslim putih, celana warna gelap, tutup kepala putih, dan untuk anak-anak atau remaja mengikuti bapak-bapak dan ibu-ibu. Setiap PKM diharapkan membawa nasibok sejumlah kafilah yang ikut. Kemudian dalam keberangkatan setiap PKM mulai jalan Delima 2 diiringi dengan nasyid-nasyid Islami atau yel-yel Islami, yang mana nanti akan dilombakan dengan mana yang kekompakan, keserasian dan ketertiban dari masing-masing masjid. Setiap PKM mengirimkan 1 atau 2 santri yang dipilih untuk naik ke atas panggung bersama-sama yang lain untuk pelaksanaan secara prosesi khataman Quran. Jenis yang dilombakan yang harus disiapkan oleh masjid adalah pertama jumlah kafilah terbanyak dari masing-masing PKM. Kedua, yel-yel Islami dari tiap-tiap masjid. Tiga, santri terbanyak yang menghatamkan Quran termasuk jamaah. Kemudian santri termuda yang menghatamkan Quran. Demikian yang termasuk dari kami. Maka ibu-ibu sudah ada kurang lebih 15 orang yang daftar, juga anak-anak ada 15 orang. Tinggal yang bapak-bapak belum ada yang sama sekali belum ada yang daftar. Insya Allah nanti kita akan sediakan kertas di kanan dan di kiri masjid bagi bapak-bapak yang ingin peserta yang hadir di komplek UHAMKA Jalan Delima 2, nanti bisa mengisi formulir yang kami sediakan. Siaga namanya. Nanti jam 4 kita kumpul di masjid, kita jalan bareng. Nanti lewat jalan yang terdekat, ke pasar atau lewat sini. Kalau ada yang punya kendaraan boleh dibawa kendaraannya, ya kita sama-sama jalan ke komplek UHAMKA. Demikian mungkin informasi dari DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man talahu ila yaumiddin. Wa ba'du,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh, ibu, bapak yang saya muliakan, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah salat berjamaah. Kalau kita bicara tentang masjid, maka betapa mulia dan agungnya kedudukan masjid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada tempat yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat itu adalah masjid. Sehingga Bapak dan Ibu, termasuk manusia, termasuk orang yang paling zalim, yaitu mereka yang suka menghalangi manusia berangkat ke masjid untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sholat dan lain sebagainya, ketaatan yang dilakukan di masjid. Sampai-sampai Allah Jalla wa'ala berfirman, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wasa'a fi kharabiha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man azlamu, siapakah yang lebih zalim, siapakah yang lebih aniaya, mimman mana'a masajidallah, daripada orang yang menghalang-halangi manusia ke masjid. An yudhkara fiha ismuhu, di mana di dalam masjid tersebut menyebut nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wasa'a fi kharabiha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk merobohkan masjid. Dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara tindakan orang yang paling zalim, yaitu tindakan mereka yang berusaha untuk merobohkan masjid. Merobohkan masjid itu ada dua makna. Makna yang pertama, merobohkan masjid secara maknawi. Ya, mereka tidak menghancurkan fisik masjid. Mereka tidak merobohkan bangunan masjid, tidak.
Merobohkan masjid secara maknawi adalah menghalang-halangi manusia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk merobohkan masjid adalah menghalang-halangi manusia dari segala perbuatan yang berhubungan dengan urusan agama, seperti menghalangi mempelajari Al-Quran, hadis di masjid, atau menghalangi manusia dari mengamalkan syariat ini, melarang untuk i'tikaf, melarang sholat, melarang zikir, dan kekuatan yang lainnya. Maka ini masuk kepada menghancurkan, merobohkan masjid, tetapi bukan secara hasiyi. Melarang sholat, melarang zikir, menghalang-halangi manusia belajar di masjid, itu juga disebut dengan perbuatan merobohkan masjid, tetapi secara maknawi. Ada enggak manusia di zaman kita sekarang ini yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan? Ada. Sehingga Bapak yang saya muliakan, ya, kita tahu dari penjelasan Rasulullah SAW bahwa sholatnya wanita yang paling afdal, yang paling baik adalah di rumahnya. Jadi sebaik-baik sholat bagi wanita adalah sholat yang dilakukan di rumah mereka, di rumah suami mereka. Akan tetapi Bapak yang saya muliakan, ketika istri kita, ketika putri kita meminta izin kepada kita, wahai para suami, untuk berangkat ke masjid, entah itu untuk sholat, untuk ta'lim, untuk tarawih, untuk i'tikaf, jangan pernah dilarang. Sekalipun sholat mereka di rumah-rumah mereka itu jauh lebih baik, lebih afdal. Ya, khawatir masuk kepada ayat yang mulia ini. Izinkan mereka untuk ke masjid. Yang harus kita lakukan adalah wanti-wanti kepada istri-istri kita, wanti-wanti kepada putri-putri kita ketika berangkat ke masjid, jangan sampai bersolek dengan solekan jahiliyah. Jangan sampai ketika berangkat ke masjidnya membuka aurat. Jangan sampai ketika berangkat ke masjidnya menyemprot, memenuhi pakaian badannya dengan parfum. Itu yang harus kita ingatkan kepada mereka. Jangan melarang mereka ke masjid ketika istri kita, putri kita meminta izin untuk berangkat ke masjid. Karena sesungguhnya menghalang-halangi manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah di masjid, itu termasuk merobohkan, menghancurkan masjid secara maknawi. Yang kedua, menghancurkan masjid dalam arti hasiyah. Ya. Ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama adalah menghancurkan masjid dalam arti, dalam makna menghalangi manusia, melarang manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah di dalam masjid, melakukan ibadah kepada Allah di dalam masjid. Seperti orang-orang musyrik Mekah dulu, Bapak dan Ibu. Orang-orang musyrik Mekah dulu di zaman Nabi SAW,
tidak menghancurkan fisik masjid-masjid ketika itu. Tetapi yang dihancurkan oleh mereka adalah mereka menghalangi Nabi dan para sahabatnya untuk memakmurkan masjid. Ya, menghalangi Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang ketika itu hendak beribadah umroh di bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah. Maka musyrikin Quraisy menghalangi Nabi SAW agar tidak apa? Agar tidak melaksanakan umroh, sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang kedua, bentuk menghancurkan, bentuk merobohkan masjid dalam arti secara hasyi, benar-benar merobohkan masjid, benar-benar merusak masjid. Termasuk di dalamnya Bapak dan Ibu yang saya muliakan, perbuatan, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk merusak masjid, menghalang-halangi pembangunan masjid, menghalang-halangi pendirian masjid dan sebagainya. Jadi merobohkan masjid. Mana yang kedua adalah merobohkan, merusak secara fisiknya. Ini dulu pernah terjadi seperti yang dilakukan atau seperti tindakan Raja Titus di tahun 70 Masehi. Raja Titus ini adalah raja yang berasal dari Roma, anak dari Kaisar Vespasianus. Apa yang dilakukan oleh mereka ketika itu? Raja Titus dan bala tentaranya menghancurkan Baitullah di Yerusalem, membunuh orang-orang yang beribadah di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna menghancurkan, merobohkan masjid secara hasyi. Maka kedua macam perbuatan ini merupakan perbuatan kezaliman, dan kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena mengakibatkan hilangnya syiar agama Islam. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, terkait dengan masjid, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Allah Rabbul Alamin memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk memakmurkan masjid, bukan untuk menghancurkan masjid. Ya, untuk memakmurkan masjid. Jadi masjid-masjid yang didirikan oleh kaum muslimin, masjid-masjid yang didirikan oleh pemerintah misal, itu harus kita makmurkan. Dan tidak ada yang bisa memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala kaitkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan pada hari akhir, hari kiamat. Dengan apa? Dengan memakmurkan masjid. Orang yang mau hadir ke masjid, orang yang mau sholat ke masjid, orang yang mau taklim di masjid, orang yang mau berzikir di masjid, melakukan ketaatan ibadah yang lainnya di masjid, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan imannya. Karena di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ya, di ayat yang ke-18, Allah Jalla wa'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah berfirman, innama. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Ustaz Surya mungkin pernah mengajarkan kepada kita sedikit bahasa Arab, termasuk mungkin kata innama, huruf innama. Pelajaran dari beliau dapat kita tangkap,
innama ini merupakan satu kata, satu huruf yang berfungsi sebagai al-hasr, pembatasan. Kalau kita mencari terjemahan yang bisa mewakili innama, hanya. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi, melakukan pembatasan bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir yang suka memakmurkan masjid. Masya Allah. Ibu termasuk orang yang beriman. Bapak termasuk orang yang beriman. Kenapa? Mau memakmurkan masjid. Selain orang yang beriman, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau memakmurkan masjid. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memakmurkan masjid? Apakah memakmurkan masjid itu, meramaikan masjid itu dengan qasidah-qasidah? Maka ketahuilah wahai bapak dan ibu yang saya muliakan, ada dua bentuk memakmurkan masjid. Ada dua bentuk memakmurkan masjid. Bentuk yang pertama dari bentuk memakmurkan masjid adalah membangun masjid. Yang keduanya, setelah masjid itu dibangun, didirikan, dibaguskan, dikokohkan oleh kaum muslimin, maka bentuk memakmurkan masjid yang kedua adalah menjadikan masjid tersebut untuk sebagai tempat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis bentuk memakmurkan masjid. Yang pertama apa? Membangun masjid. Kita bicara yang pertama dulu. Cara kita, cara orang-orang beriman memakmurkan masjid adalah ditempuh dengan cara membangun masjid. Ya, diriwayatkan dalam kitab Sahih Imam Muslim, sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar, kata Utsman, aku pernah mendengar. Jadi Utsman, sahabat Utsman langsung mendengar dari lisan Rasulullah. Tidak mu'an'an, tidak dari, tetapi sahabat Utsman langsung mendengar dari Nabi SAW. Rasulullah pernah bertutur, kata Utsman. Apa kata Nabi? Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Maka berkata Bukair, hasibtu annahu qol, aku mengira sesungguhnya ia mengatakan yabtaghi bihi wajh Allah. Barang siapa yang membangun masjid dengan dasar dia ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan popularitas, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk membangun masjid itu untuk bermegah-megahan, untuk berlomba-lomba, tidak, tetapi untuk mencari wajah Allah dalam membangun masjidnya. Kata Nabi SAW, untuk mereka yang mau membangun masjid, yabtaghi wajh Allah bihi, yabtaghi bihi wajh Allah, membangun masjidnya itu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu, ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Bapak dan Ibu yang saya muliakan,
Ada mimpi ingin punya rumah baru, Bapak? Masih ada keinginan ingin menambah rumah? Di Jakarta ini komplek mana yang paling elit? Di Jakarta ini komplek mana yang paling elit? Yang paling mahal, mewah rumahnya komplek mana? Hah? Pondok Indah. Berapa Pak harganya? Kisaran berapa? Hah? Paling murahnya berapa? Kemarin saya didatangi sales yang menawarkan rumah. Di dekat kompleks saya itu ada perumahan, ya cukup elit perumahan. Ketika didatangi oleh sales tersebut, saya tanya, yang paling murah, luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, dijual dengan harga berapa? Kalau saya nyicil harus berapa tahun? Kalau saya cash, saya harus bayar berapa? Maka dikatakan oleh salah sini, Ustaz, yang paling kecil, yang paling sederhana, luas tanahnya 60, luas bangunannya 50. Berapa luas tanahnya? 60, sempit ya. Luas bangunannya berapa? 50, sempit. Ya, ketika saya cek rumah tersebut, ruang tamunya cuma berapa meter? Lantai 2. Jadi 50 meter bangunan itu udah lantai 2. Habis sama garasi depannya. Itu yang paling sederhana, yang paling kecil. Di komplek elit di sana. Saya tanya harganya berapa? Harganya 2,5 M, Ustaz. Hah? 2,5 M. Untuk mendapatkan rumah yang paling sederhana di komplek tersebut, saya harus mengeluarkan dari saku saya, harus merogoh kantong saya, dan mengambil dari dalamnya 2,5 M. Dan banyak dari penduduk sana, kaum muslimin yang menginginkan tinggal di sana. Dengan berbagai macam fasilitasnya. Ya, kecil iya. Tetapi ketika menyebut kepada orang lain tinggal di mana, oh saya tinggal di komplek tersebut, luar biasa, keren. Karena komplek terbaik, komplek yang Masya Allah. Ibu kalau dikatakan kepada ibu, mau nggak tinggal di sini? Kompleknya bagus, fasilitasnya bagus, jalannya bagus, mau apa saja di sana itu ada, fasilitas olahraga lengkap, diberikan kepada ibu. Mau nggak ibu? Mau ibu? Pasti mau jawaban. Itu sebuah istana, sebuah rumah yang sederhana di dunia, banyak manusia yang menginginkan itu. Berusaha untuk mendapatkan itu. Terkadang untuk mendapatkannya, untuk memilikinya, ditempuh dengan jalan yang bersinggungan dengan syariat kita. Allah melalui Rasulullah SAW mengatakan, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid dengan dasar mencari wajah Allah, kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya istana, rumah di surga. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang sangat masyhur, Syarah Sahih Muslim, beliau menjabarkan, kata beliau, maksud akan dibangunkan baginya rumah di dalam surga, bisa saja maksudnya yang pertama, Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut dengan bait rumah. Jadi
Makna yang pertama kata Imam An-Nawawi, dia benar-benar akan dibangunkan rumah yang sama yang ia bangun di dunia, karena dia bangun masjid. Namun bapak dan ibu yang saya muliakan, sekalipun dibangunkan rumah yang sama, tentunya rumah yang kita bangun di Malaka ini berbeda dengan rumah yang dibangun di Pondok Indah. Ya sama-sama 60 meter, ya sama-sama 150 meter di Malaka, 150 meter di Pondok Indah. Value-nya sama enggak? Value-nya sama enggak? Beda. Ya, kata Imam An-Nawawi, Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang sesuai dengan rumah. Orang yang membangun masjid di dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membangunkan baginya rumah, tetapi beda komplek. Itu antara Malaka dengan Pondok Indah. Itu antara Malaka dengan Kapuk sana. Apalagi rumah itu dibangun di komplek yang namanya komplek surga, tentunya berbeda jauh. Karena kenikmatan surga itu Bapak dan Ibu yang saya muliakan tidak pernah bisa dilihat dengan mata, tidak akan pernah bisa didengar dengan telinga, tidak pernah terbetik dalam hati akan keindahannya. Begitu indah rumah nanti. Lalu kata Imam An-Nawawi yang kedua, keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding dengan rumah di surga lainnya. Seperti keutamaan masjid di dunia dibanding dengan rumah-rumah di dunia. Jadi maksud beliau adalah di surga Allah bangunkan rumah untuk orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga. Di satu surga dengan surga yang berikutnya ada rumah. Tetapi untuk mereka yang membangun masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya rumah di surga, dan rumah tersebut adalah rumah yang terbaik di antara rumah-rumah yang ada di surga yang lainnya. Masya Allah. Jadi termasuk Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memakmurkan masjid adalah kita bangun masjid-masjid. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, man bana masjidan lillahi, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kama hasiqatin, dengan seukuran lubang tempat burung bertelur. Dalam bahasa Arab, Ustaz Surya pasti mengajarkan bahasa Arab kepada kita, yang disebut dengan mabhasu qata, yang disebut dengan mabhasu qata, yang disebut dalam hadis ini yaitu lubang yang biasa dipakai oleh burung untuk menaruh telurnya. Dan biasa burung tersebut menderung di tempat tersebut. Besar apa kecil? Lubang ini besar apa kecil? Teramat kecil. Lubang yang dibuat oleh seekor burung untuk menaruh telurnya di sana. Kecil sekali. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, sekalipun bangunan tersebut, luas masjid tersebut seperti lubang yang biasa dipakai oleh burung untuk menaruh telurnya.
menggambarkan kepada kita, sekalipun masjid itu kecil, ya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Hadis yang ketiga tentang keutamaan membangun masjid di dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan hadis man bana masjidan, barang siapa yang bangun masjid. Kalau kita lihat redaksi, kalau kita lihat lafaz man bana masjidan, masjid itu dengan nakirah. Kenapa Rasulullah menggunakan dengan kata nakirah? Kata Ibnu Hajar, digunakan kata nakirah untuk menunjukkan keumuman masjid, sehingga mendatangkan makna barang siapa yang membangun masjid, entah itu kecil masjid itu atau besar masjid itu, maka dia akan dibangunkan rumah istana di dalam surga. Dan sebagian ulama menafsirkan hadis ini secara tekstual. Maksudnya adalah siapa yang membangun masjid dengan menambah bagian kecil saja, siapa yang membangun masjid dengan menambah bagian kecil saja yang dibutuhkan oleh masjid tersebut, maka tambahan sekecil itu akan menyebabkan dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Misal ibu punya bata untuk bangun masjid, satu bata ditaruh ke masjid untuk membangun masjid, maka ibu akan dibangunkan rumah di dalam surga. Itu maksudnya. Yang kedua, cara kaum muslimin memakmurkan masjid selain dengan cara yang pertama membangun fisik masjid, cara yang kedua adalah melakukan ketaatan di dalam masjid. Jadi menggunakan masjid tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, masa ada sih kemaksiatan yang dilakukan di dalam masjid? Ada. Ya? Ada orang yang menggunakan masjid untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada. Jadi bentuk memakmurkan masjid kedua, kita gunakan masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal yang barusan kita lakukan apa? Salat berjamaah. Bagi ikhwan, bagi bapak-bapak, salat berjamaah di masjid, salat berjamaah, salat yang 5 waktu berjamaah, hukumnya wajib. Tapi kalau untuk ibu-ibu bukan wajib. Salat ibu-ibu di rumah itu lebih afdal daripada di masjid. Tetapi ketika istri kita meminta izin kepada kita untuk salat di masjid, jangan dilarang. Maka kalau ada laki-laki muslim, ada baligh, sholatnya di rumah, maka mereka tasyabbuh kepada wanita, menyerupai wanita. Ketika ada laki-laki dikatakan benjong, kamu marah enggak? Hah? Marah. Tetapi
Tetapi banyak kaum laki-laki di zaman kita sekarang ini terkait dengan sholat berjamaah di masjid, mereka ikut wanita, mereka tasyabuh kepada wanita. Bagaimana? Sholatnya di rumah masing-masing. Nah, laki-laki muslim, bapak-bapak, sholat perlu jangan di rumah, di masjid. Sekarang itu kebalik. Ketika sholat taraweh hukumnya apa? Sholat taraweh hukumnya apa, Bapak? Sunnah. Penuh nggak masjid? Penuh. Sampai ke belakang. Tadi malam sampai ke belakang kan? Giliran sholat subuh, 1 shot, 2 shot, sisanya pada kemana? Oh Ustaz, pindah ke masjid sebelah. Kita tahu masjid tidak ada juga tuh yang tadi sholat tarawih di sini. Jadi banyak kaum muslimin laki-laki sekarang ini terkait dengan sholat fardu di rumah. Lakukan di masjid. Itu adalah jalan cara memakmurkan masjid. Kita sholat berjamaah, sholat fardu di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah SAW pernah bertutur. Apa kata Nabi? Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan. Kata Nabi SAW, salat seorang laki-laki, sholat seorang laki-laki. Kenapa ini tidak disebut wanita? Karena sholat fardu berjamaah di masjid bagi wanita tidak wajib. Sehingga di sini disebutkan sholatul rajuli, sholatnya laki-laki fil jamaati, dengan cara berjamaah, tudha'afu ala sholati fi baiti, dari sisi pahalanya dilipat gandakan daripada sholatnya di rumahnya atau sholatnya yang dilakukan di pasar. 25 di'fan, 25 kali lipat. Kenapa? Atau untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan 25 kali lipat, Rasul mengatakan wadhalika, dan itu annahu idza tawaddaa fa ahsana wudu'i. Pahala yang begitu besar itu bisa dapat terraih dengan cara apa? Kalau berwudu lalu membaguskan wudu tersebut di rumah, wudunya di rumah. Jadi untuk mendapatkan 25 kali lipat sholat kita di rumah, sholat kita di pasar, lakukan persyaratannya juga dipenuhi. Kita berwudu di rumah. Ketika wudu kita lakukan sebaik-baik wudu sesuai dengan wudu Nabi SAW. Summa kharaja ilal masjid, lalu dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid. La yukhrijuhu ila shalah, ketika keluarnya tidaklah dia niat keluar dari rumah itu kecuali untuk salat. Lam yakhtu khutwatan, maka ketika dia melangkah dari rumahnya keluar, misal 1 langkah dari rumahnya, tidaklah dia melangkah 1 langkah dari rumahnya tersebut illa, kata Rasulullah, melainkan rufi'at lahu biha darajatun, Allah angkat baginya 1 derajat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, surga itu ada 100 lebih tingkatan. Rasulullah membimbing kita cara menaikkan derajat kita, cara agar kita mendapatkan surga yang lebih tinggi. Surga itu tingkatannya ke atas. Semakin tinggi surga yang kita duduki, tempati, itu semakin mulia, semakin afdal, semakin baik. Kebalikan dengan neraka. Kalau neraka paling bawah itu menunjukkan paling rendahnya manusia.
Rasulullah sedang menjelaskan kepada kita bagaimana upaya kita meningkatkan derajat, kadar, level surga kita. Kata Nabi SAW, tidaklah dia melangkah satu langkah dari rumahnya untuk sholat berjamaah di masjid, kecuali diangkat baginya satu derajat. Wa khutu'anhu biya khati'atun, dan satu kesalahan dihapus. Satu langkah ada dua keutamaan, derajat kita diangkat fi dunya wal akhirah, derajat di akhirat surga kita diangkat. Dan dihapuskan kesalahan. Ustaz Surya, ini suara apa? Suara habis waktunya atau apa? Oh, 15 menit lagi. Ngaji kita sampai suruh. Baik. Bapak berangkat langkah dari rumah. Berapa langkah? Ada yang pernah menghitung langkah dari rumah sampai masjid ini? Hah? Coba deh dihitung. Besok coba dihitung berapa langkah. Saya berangkat dari rumah tuh, ketika langkah pertama keluar dari pintu sampai masjid, 1000 langkah. Bayangkan Bapak yang saya muliakan, kalau setiap sholat yang 5 waktu, sakit ya, sakit ini ya. Bisa dibayangkan Bapak, kita sholat 5 waktu, supaya kita paham harga akhirat. Kalau nggak begini, andai kita sholat 5 waktu itu istiqomah di masjid, jarak rumah kita ke masjid itu 1000 langkah. Maka dalam sehari kita mendapatkan keutamaan apa? 5.000 langkah. Berarti 5.000 kesalahan kita dihapus, diampuni oleh Allah. Imma dihapus dari catatannya atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 5.000 derajat naik kita. Allah, itu keutamaan memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah untuk sholat yang 5 waktu. Dan tidak hanya berangkatnya saja, ada sahabat yang bertanya dan meminta kepada Nabi SAW. Ketika pulangnya pun ia ingin mendapatkan itu, diiyakan oleh Nabi SAW. Berarti bukan 5.000 Bapak. Berapa? 5 kali 2 pepek. Berapa? 10.000. 10.000 kesalahan kita diampuni. 10.000 derajat kita naik. Allah, kenapa kita masih malas untuk berangkat ke masjid? Rasulullah memberikan gairah kepada para sahabat. Kata Nabi, "Ala adullukum ala ma yam'ullahu bil khataya." Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bi darajat, dengannya akan diangkat derajat. Maka serempak para sahabat yang ada ketika itu, mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah." Maka kata Nabi SAW, "Isbagul wudu'i adal makarih." Sesuatu yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan bisa mengangkat dosa, kata Nabi SAW, menyempurnakan wudu ketika kondisinya malas untuk berwudu. Kondisinya dingin. Kondisi dingin, kesempurnakan wudu kita. Lalu yang keduanya, ini yang sedang kita bahas. Wa kathratul khata ilal masajid.
memperbanyak langkah ke masjid. Itu yang kedua, yang bisa menaikkan derajat dan bisa menghapus kesalahan. Ustaz, kalau berangkatnya pakai sepeda motor gitunya bagaimana? Ya mudah-mudahan masuk juga ke sini bagi teman-teman tadi yang berangkatnya pakai sepeda motor. Mungkin satu langkahnya satu putaran tadi itu. Ya. Tapi abdolnya jalan kaki. Rumahnya sih di situ kok nggak terlalu jauh, 200 meter dari masjid. Pakai sepeda, pakai motor, atau sebagian pakai mobil. Kalau dari Cikarang wajar pakai mobil. Kalau saya jalan bisa dibayangkan sampai kapan sampai dari sini. Harus berangkat dari Bada Isa sampai ke sini barangkali. Ya. Itu yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiganya, wantidharus sholati ba'da shalah. Menanti-nanti, menunggu-nunggu sholat setelah sholat. Setelah subuh nih, Bapak ke pasar, Bapak ke tempat kerja, atau Bapak melakukan aktivitas di rumah, niatkan untuk menunggu sholat. Untuk menunggu sholat zuhur dan seterusnya. Maka 3 poin ini menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang kita malas untuk berwudhu, kondisinya seperti dingin, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu datangnya sholat. Kata Nabi SAW, fadalikumur ribat, itu adalah ribat. Fadalikumur ribat, fadalikumur ribat, itu ribat. Ribat itu apa, Bapak? Ribat itu bapak dan ibu. Seseorang yang ditugaskan untuk menjaga tapal watas sebuah wilayah, sebuah negeri. Orang yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan wilayah, perbatasan negeri, dia menjaga negerinya dari apa? Dari ancaman yang datang dari luar. Otomatis apa? Yang namanya ribat itu nggak tidur, begadang, berjaga-jaga. Rasulullah mengatakan, 3 amalan ini menyempurnakan wudhu, banyak langkah ke masjid, jadi sering berangkat ke masjid, menunggu sholat. Itu adalah riba. Itu adalah riba. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bila Bapak selalu hadir di masjid untuk sholat berjamaah di dalam, maka Bapak akan masuk pada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana Rasulullah pernah mengatakan, sebagaimana yang didengar oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan di antaranya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Para lelaki yang hatinya selalu tertambat di masjid. Maksudnya apa? Kaum laki-laki yang selalu ingin menghadiri sholat berjamaah di masjid, itu akan mendapatkan naungan, di mana seluruh manusia membutuhkan naungan itu. Masya Allah. Di antara sebabnya adalah untuk laksanakan sholat. Yang kedua, amalan ketaatan yang dalam rangka memakmurkan masjid selain sholat berjamaah yang 5 waktu. Ibu-ibu kalau mau berjamaah silahkan, tapi jaga auratnya, ya, jangan menebar fitnah. Perjalanan dari rumah ke masjidnya, jangan mengenakan verfu, jangan longgak-lenggok jalannya, tidak bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Silahkan datang ke masjid, la ba'sa.
Yang kedua, ketaatan yang dapat kita lakukan di masjid dalam rangka memakmurkan masjid adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu, yang kita lakukan di dalam masjid lebih baik. Bacaan Al-Quran ditinjau dari sisi tempat. Maka seseorang yang membaca Al-Quran di masjid itu lebih baik daripada membaca Quran di rumah. Lebih baik daripada dia membaca Quran di sawah, di tokonya, di pasarnya. Ya, saya baca hadis Nabi SAW yang menunjukkan itu, bahwa membaca Al-Quran di masjid pahalanya jauh lebih besar daripada bacaan kita di rumah kita. Dengarkan hadis ini. Disebutkan oleh salah seorang sahabat miskin, sahabat fakir, ahlu suffah. Siapa? Uqbah ibnu Amir. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya. Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu termasuk sahabat ahlu suffah. Ya, sahabat miskin, sahabat fakir. Ditempatkan oleh Rasulullah SAW di belakang masjid Nabi ketika itu. Sama dengan Abu Hurairah. Kata Uqbah ibnu Amir, Rasulullah SAW keluar, sedangkan kami berada di serambi masjid, di Suffah, serambi masjid. Lalu beliau bertutur, lalu beliau mengatakan, kata Uqbah bin Amir, ayyukum, siapakah di antara kalian yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila buthan aw ila al-aqiq? Siapa di antara kalian yang setiap harinya suka pergi ke Buthan atau ke Aqiq? Buthan, Aqiq ketika itu adalah dua lembah di Madinah. Lembah tersebut dijadikan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya sebagai tempat jual beli. Kalau sekarang berarti pasar. Kalau dengan redaksi yang bebas, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang setiap harinya suka pergi ke pasar Buthan atau ke pasar Aqiq? Fayyati minhu. Kemudian dia pulang dari pasar itu, pasar Buthan, pasar Aqiq, binaqataini kaumawaini, dengan keuntungan dua unta yang bagus. Ustaz Surya, unta berapa harganya? Ada yang tahu harga unta? Unta di zaman Rasulullah itu sebagai kendaraan. Sebagai apa? Kendaraan. Kalau di kita kendaraannya apa? Hah? Unta kakinya berapa? Kalau kendaraan kita sekarang berarti motor atau apa? Mobil. Oke. Mobil yang pertengahan aja lah. Ada bawah, tengah, atas. Kita ambil yang tengah aja. Misal apa? Misal apa yang pertengahan? Vanza. Oke, saya tidak menyebut mereknya. Oke. Berapa harganya? Yang maksud, yang pertengahan kisaran di 300 juta. Kisaran di berapa? 300 juta. Ini kendaraan yang biasa. Tawassut, pertengahan, middle. Unta di zaman Rasulullah digunakan untuk kendaraan. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, kalau dibawa konteks ini dengan sekarang, katakan Rasul mengatakan, kalau saya katakan kepada ibu dan bapak, siapa di antara ibu dan bapak yang suka berdagang di pasar? Pasar Klender, pasar, di sini ada pasar kan? Pasar apa? Mendapat keuntungannya itu 2 mobil. Kalau mobil itu yang middle 300 juta berarti 600 juta. Sehari
keuntungannya 600 juta. Ada yang keuntungan berdagang misalnya 600 juta? Ada nggak? Jarang ya? Jarang. Kecuali ibu-ibu di sini. Rasulullah ingin menyemangati sahabat Ahlus Sunnah, di mana notabene sahabat miskin salat pagi, untuk ta'aluk hatinya ke negeri akhirat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang setiap hari suka pergi ke pasar Butan, ke pasar Akik, lalu pulang dari pasar tersebut dengan membawa keuntungan berupa 2 ekor unta? Ya, fi ghairi ismin wa laqati rahimin, tanpa dia melakukan perbuatan dosa dan tanpa memutuskan silaturahim. Maka seluruh para sahabat Al-Sufa ketika itu termasuk Uqbah bin Amir, faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik, aku suka itu ya Rasulullah, aku mau itu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, afala yabdu ahadukum ilal masjid, kenapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid, faya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillahi azza wa jalla, lalu di dalam masjid dia membaca 2 ayat dari kitabullah, dari Al-Quran. Khairun lahu, kata Rasulullah, 2 ayat yang dibaca di masjid, ya, khairun lahu, lebih baik baginya minnaqataini, daripada dia mendapatkan 2 ekor unta. Allahu Akbar. Rasulullah SAW menimbang Bapak dan Ibu, timbangan mana yang lebih baik. Kalau saya tanya kepada Bapak pilih baca 2 ayat di masjid, atau saya kasih Bapak 2 unit mobil baru, pasti Bapak pilihnya yang mana? 2 unit mobil baru. Itu pikiran dunia. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah menyebutkan kepada kita, rizki yang terbaik itu berdasarkan di sini, yaitu seseorang, ada 2 orang nih, ada 2 orang. Orang yang pertama, Allah berikan rizki berupa kemampuan membaca 2 ayat dari Al-Quran di masjid. Yang kedua, Allah berikan rizki kepadanya dengan rizki yang lain. Allah karuniakan kepadanya dunia. Semisal dia diberi rizki berupa 2 unit Fortuner, 2 unit kendaraan. Mana yang lebih baik? Maka 2 ayat ini lebih baik. Karena Rasul mengatakan 2 ayat yang dibaca seseorang di dalam masjid itu jauh lebih baik daripada dia mendapatkan 2 ekor unta. 3 lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 lebih baik daripada dia mendapatkan 4 ekor, dan seterusnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran di masjid. Jadi ramaikan masjid ini selain dengan salat juga dengan tilawah Al-Quran. Yang ketiga, jadikan masjid ini sebagai tempat penyebaran ilmu, dan termasuk memakmurkan masjid adalah bersihkan masjid kita, rawat masjid kita. Gak boleh ada sampah-sampah. Ketika masuk di teras masjid, kaki tidak terasa ada debunya. Ketika masuk ke area toilet, area wudhunya, jangan keramiknya hitam karena tidak pernah disentuh. Ketika masuk ke WC toiletnya, jangan toiletnya itu bau sehingga yang tadinya mau pipis nggak jadi. Itu termasuk merawat, membersihkan, menyiapkan tempat sebaik-baik untuk kaum muslim melaksanakan sholat. Terakhir, Rasulullah pernah kehilangan seorang wanita yang berkulit hitam legam.
Ditanyakan kepada para sahabat, kemana wanita itu? Di mana wanita tersebut biasa membersihkan Masjid Nabawi? Maka para sahabat mengatakan sudah meninggal dunia. Seakan-akan para sahabat ini menyepelekan wanita tersebut. Maka Rasulullah marah. Kenapa? Kalian tidak memberikan tahu. Tunjukkan kuburannya, di mana kuburannya? Maka Rasulullah mendatangi kuburannya. Lalu Rasulullah SAW mendoakan wanita tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan merawat masjid. Bukan tugas marabot saja. Kita harus mengambil bagian ini. Ada sampah kita bikin. Toiletnya kotor kita sikat. Halamannya penuh dengan sampah kita sapu. Ini mendapatkan perhatian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Sekalipun singkat, mudah-mudahan Ramadan tahun ini melahirkan seorang mukmin yang menaruh kepedulian kepada masjid dan mau memakmurkan masjid. Di antara bentuk memakmurkan masjid adalah bentuk yang pertama, kita membangun masjid, membangun fisik masjid, merawat fisik masjid. Bentuk yang keduanya adalah kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid tersebut, bisa dengan membaca Al-Qur'an, bisa dengan salat, bisa kita jadikan masjid ini sebagai tempat menyebarkan ilmu seperti ta'lim kali ini, atau dengan merawat, membersihkan masjid itu sendiri. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak pertanyaan? Ya. Mau ayat apa saja. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 3 ayat. Berapa menit? Tidak sampai 1 menit. Berapa detik? Ya 4 detik. Dengan 4 detik kita baca, kita pelajari di masjid, itu sama dengan dan bahkan lebih baik daripada Bapak mendapatkan dunia berupa 3 ekor unta. Ayat apa saja, tidak mengkhususkan ayat. Ayat secara umum yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Itu pun termasuk memakmurkan masjid. Bersedekah, bawa air minum, bawa kopi, bawa teh, bawa roti, bawa cemilan, atau bawa makanan-makanan yang lainnya untuk disedekahkan kepada kaum muslimin. Itu pun termasuk bentuk memakmurkan masjid. Jadi bentuk memakmurkan masjid itu adalah berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk memakmurkan masjid. Hari ini saya mau bawa 100 bungkus nasi, ditebar, dibagikan di masjid. Itu termasuk memakmurkan masjid. Ya, karena sedekah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu pertanyaan lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tadi kan kita memakmurkan masjid dengan cara
membantu pembangunan masjid atau renovasi masjid. Jika seseorang itu mau berinfak membantu renovasi atau pembangunan masjid, sementara dia masih punya hutang dengan lembaga atau instansi atau dengan perorangan, itu gimana ya untuk Baik. Pertanyaan yang bagus. Mana yang harus didahulukan antara berinfak, semisal berzariah ke masjid atau membayar hutang? Lihat keadaannya. Kalau misal infaknya itu dengan jumlah yang tidak besar dan itu tidak mempengaruhi bayar hutangnya, boleh berinfak. Tetapi secara umum, ketika seseorang memiliki hutang, mana yang harus didahulukan, bayar hutang atau infak dulu? Maka saya katakan, bayar hutang dulu. Lebih urgent. Lebih urgent. Pernah suatu ketika, Nabi SAW disodorkan jenazah. Disodorkan jenazah. Untuk disolati. Maka Rasulullah bertanya, apakah dia meninggalkan hutang, memiliki hutang? Maka dijawab oleh para sahabat yang ada ketika itu, ya Rasulullah, dia memiliki 2 dinar. Meninggalkan hutang sebanyak 2 dinar. Lalu Rasul bertanya, apakah dia meninggalkan harta? Dengannya bisa dibayar hutang tersebut? Tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Solati sahabat ini. Solatilah sahabat kalian ini. Solatilah teman kalian ini. Rasulullah mundur. Rasulullah tidak mundur sepertinya. Dalam kondisi genting seperti itu, maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, atas tanggunganku hutangnya itu. Dia Abu Qatadah menanggung hutangnya tersebut. Baru Rasulullah mau menyolatinya. Setelah itu, setiap kali Abu Qatadah berjumpa dengan Nabi SAW, Rasulullah selalu bertanya, sudahkah engkau tunaikan hutangnya? Terus, sampai suatu hari Abu Qatadah merasa tidak enak dengan Nabi SAW dan ia membereskan hutangnya. Bertanya, sudahkah engkau tunaikan hutangnya? Kata Abu Qatadah, sudah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Baru kali ini kulitnya dingin. Jadi hutang, kalau kita mampu untuk membayarnya, lalu kita tunda pembayarannya, dibawa sampai meninggal dunia, berbeda dengan orang yang tidak mampu. Ini yang di sini menunjukkan orang yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang, kalau dia lalai, dibawa meninggal dunia, maka itu bisa menyebabkan siksa kubur di antaranya. Bahkan hutang itu bisa mencegah seseorang masuk surga. Dan bahkan orang yang mati syahid, jaminannya masuk surga kan? Dia apa? Terhalang. Dengan sebab apa? Dengan sebab hutang. Jadi prioritas membayar hutang. Tetapi kalau misal hutangnya teramat besar, misal, tidak mungkin 1.000, 2.000, nggak mungkin, misal 100.000 bisa menyelesaikan hutangnya. Kalau dengan demikian ya boleh 100.000 dijariahkan. Mudah-mudahan jariah tersebut, dia mengatakan ketika jariah, ya Rabb, hamba memiliki uang 100.000, ya Rabb, hamba infakkan di jalan Engkau. Datangkanlah ya Rabb kepada hamba rizki yang lebih besar lagi sehingga hamba bisa membayar hutang-hutang ini. Barakallahu fiik. Cukup Ustaz ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.